Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu. Jangan lupa di subscribe, like, bagikan channel ini dan juga berikan komentar Anda agar kami semakin semangat dalam memberikan Anda update terkini mengenai dunia pasar modal Indonesia. Dan bagi Anda yang selama ini telah mendukung kami ucapkan terima kasih. Kami doakan Anda selalu diberikan kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan yang melimpah. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak tertinggal setiap kami mengeluarkan update terbaru. Dan langsung saja kita mulai dengan analisa yang komprehensif baik dari sisi teknikal maupun fundamental untuk sebuah emiten yang melantai di pasar modal Indonesia dengan kode sahamnya adalah HRUM atau Harum, yaitu Harum Energy Tbk. Dan perlu kami tegaskan, ini bukan sebuah pom-pom, bukan merupakan ajakan membeli ataupun menjual saham Harum Energy. Dan memang di weekend ini kami memilih 4 buah saham dari sektor batubara, semuanya untuk kita bisa bandingkan dan pelajari. Karena kami melihat sampai dengan bulan Mei ini ternyata harga batubara dunia terus berada dalam posisi uptrend dan dalam kisaran harga terus di atas 80 US dollar. Bahkan saat ini sudah di atas 90 US dollar, dan tentu harga batubara dunia yang membaik akan memperbaiki kinerja finansial dari perusahaan-perusahaan penghasil batubara. Dan langsung saja, Harum Energy hari ini ditutup di 5.150, mengalami penurunan 50 poin atau 0,96%. Total transaksi yang terjadi di Harum Energy adalah 16,33 miliar rupiah. Jadi transaksinya cukup besar tapi tidak terlampau besar ya. Ini sekitaran transaksinya ITMG, tidak sebesar transaksi Adaro misalnya. Kemudian kalau kita lihat market capitalnya atau nilai pasar dari Harum Energy adalah 13,92 triliun rupiah. Sementara kalau kita lihat dalam 1 bulan terakhir, harga Harum Energy yang terendahnya adalah 4.810, sedangkan tertingginya adalah 5.450. Jadi Harum Energy kalau kita lihat secara monthly, harganya sekarang sedikit di atas, tipis di atas zona pertengahannya atau mid channelnya. Sedangkan kalau kita lihat secara year to date atau dari awal tahun sampai saat ini, kita melihat harga terendah bagi Harum Energy adalah 2.890 dengan harga tertingginya adalah 7.675. Ini membuat harga saat ini 5.150 juga berada di mid channelnya. Sementara kita lihat kalau fase COVID-19 kemarin, harga terendah Harum adalah 1.160, sedangkan harga tertingginya adalah 7.675, dan 7.675 ini juga merupakan harga tertinggi bagi Harum Energy selama 5 tahun terakhir. Harum Energy juga dibeli oleh investor asing hari ini sebesar 1,28 miliar rupiah. Kemudian kalau kita lihat selama 1 bulan terakhir juga dibeli atau net foreign buy oleh investor asing sebesar 12,08 miliar rupiah. Tapi kalau kita lihat sejak awal tahun atau year to date, justru investor asing melakukan net foreign sale sebesar 101,96 miliar rupiah. Jadi kalau kita lihat dari keempat saham di pertambangan batubara yang konsisten terus diburu oleh investor asing justru adalah ITMG. Kemudian kalau kita lihat, Harum Energy juga sudah cukup lama melantai di pasar modal Indonesia sejak 6 Oktober 2010 dengan pengendalinya adalah PT Karunia Bara Perkasa sebesar 79,792%, kemudian PT Bara Sejahtera Abadi sebesar 0,092%, dan masyarakat sebesar 13,556%. Mungkin ini adalah satu saham perusahaan cool yang cukup kecil kepemilikan masyarakatnya. Kemudian kalau kita lihat, komisaris utamanya adalah Lawrence Barkey dengan direktur utamanya adalah Ray Antonio Gunarat. Dan kalau kita lihat dari kinerjanya, kinerja Harum Energy memang kalau kita lihat tahun 2017 ke tahun 2018 ke tahun 2019 mengalami penurunan. Justru di tahun 2020 di saat COVID-19, Harum Energy mencatatkan kinerja yang lebih baik. Memang sedikit berbeda dengan pertambangan batubara yang lain, karena Harum Energy juga memiliki sedikit tambang nikel.
Kemudian kalau kita lihat salesnya adalah 157,82 juta US dollar, asetnya 498,7 juta US dollar, dengan liability sebesar 43,91 juta US dollar, dengan equity-nya adalah 369,91 juta US dollar. Net profit bagi Harum Energy adalah 59 juta US dollar. Ini menghasilkan valuasi yang tidak murah bagi Harum Energy. Kenapa? Karena kalau kita lihat earning per share-nya adalah 0,0218 US dollar, atau kalau di kalkulasi dengan price earning ratio-nya atau PER-nya adalah 16,73 kali. Jadi secara PER, Harum Energy tidak bisa kita kategorikan murah, tapi sudah medium. Kemudian kalau kita lihat book value per share-nya adalah 0,01368 US dollar, maka price to book value ratio-nya sudah mahal, ini 2,67 kali. Dari secara valuasi, Harum Energy tidaklah bisa kita kategorikan murah. Tetapi dua faktor lainnya untuk Harum Energy boleh kita kategorikan sangat-sangat baik. Kenapa? Karena dari segi profitability, net profit marginnya adalah 37,39%. Ini adalah yang terbesar dari 4 saham yang kami analisa, dan juga return on equity-nya adalah 15,95% dengan return on asset 11,83%. Jadi Harum Energy secara profitability memang adalah yang terbaik, sangat baik. Kemudian dari rasio utangnya, kalau ITMG sudah kecil, maka yang ini lebih kecil lagi. Harum Energy ternyata memiliki rasio utang yang sangat-sangat kecil, 11,87%. Jadi seperti nyaris tanpa hutang ya Harum Energy ini. Jadi kalau kita lihat secara fundamental, jelas Harum Energy memiliki profitability dan liquidity yang sangat baik, tetapi secara valuasi memang sudah agak mahal. Dan salah satu kelemahan dari Harum Energy adalah Harum Energy ternyata tahun 2020 tidak membagikan dividen. Dan kalau kita lihat dari sisi teknikalnya saat ini, coba kita bedah. Harum Energy secara primary trend maupun secondary trend ternyata juga kalau kita lihat masih uptrend ya, karena candlenya masih berada di area atas dari moving average 200 maupun moving average 20. Dari volume perdagangan terlihat terjadinya penurunan transaksi yang menandakan bahwa tren sudah mulai melemah. Dari indikator MACD menunjukkan bahwa garis percentage T dan percentage K belum berpotongan. Ini menunjukkan belum adanya sinyal beli maupun jual bagi kita menurut MACD, dan tren juga masih berlanjut. Dari indikator stokastik menunjukkan bahwa saat ini harga sedang berada dalam fase netral. Bagi kami, Harum Energy memiliki support pertama secara teknikal di 4.780, sedangkan support keduanya ada di harga 4.050. Sedangkan resisten pertama untuk Harum Energy ada di 5.600, sedangkan resisten keduanya ada di harga 6.210. Risk reward ratio bagi saham Harum Energy saat ini adalah risknya 21,36%, sedangkan rewardnya lebih kecil 20,58%. Demikianlah yang bisa kami sampaikan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Stay safe, tetap sehat, tetap semangat, maju terus dalam mencapai profit maksimal di pasar modal Indonesia. Jangan lupa untuk selalu berusaha berbahagia. Itu yang paling penting. Sampai jumpa.